Salam sejahtera di dalam kasih Kristus kepada para siswa-siswi yang berbahagia, serta para orang tua, para guru, dan seluruh pimpinan sekolah yang telah berjuang bersama mengantar siswa-siswi kepada titik yang berbahagia ini. Ini adalah perayaan Thanksgiving online yang mungkin pertama kali yang kita hadapi, kita alami. Tapi biarlah semua keterbatasan ini tidak menghalangi kita untuk menemukan makna yang sesungguhnya dari acara pengucapan syukur ini. Itulah sebabnya saya mengajak setiap kita untuk masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu, ajar kami untuk melihat bahwa Engkaulah kepastian. Di dalam hal-hal yang gelap, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, ajarlah kami melihat bahwa Engkau adalah terang yang bisa dipercaya. Itulah sebabnya saat ini kami bersungguh-sungguh Tuhan, sekalipun kami mungkin berada di rumah masing-masing, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Engkau boleh menggunakan momen-momen ini untuk menyapa masing-masing kami, siswa-siswi, para orang tua, para guru, dan seluruh pimpinan sekolah ini. Sertai kami, sertai hamba-Mu, biarlah lewat firman Tuhan kami boleh mengenal Engkau dan mengalami Engkau dalam segala kebenaran dan kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian dan juga para orang tua, rekan-rekan guru, dan para pimpinan sekolah, mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan. Saya ingin supaya kita semua membuka Alkitab kita. Kalau tidak sempat membawa Alkitab dalam bentuk hard copy, silakan membuka HP Anda. Kita akan bersama-sama membaca dari Efesus pasal yang kedua, surat Paulus kepada Efesus di pasal yang kedua, 10 ayat yang pertama. Namun saya tidak akan membacakan semua 10 ayat ini, hanya beberapa bagian. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu kita ke ayat yang keempat, setelah itu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus memulai dengan kamu dahulu sudah mati. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, Para siswa, siswi, para guru yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak selalu bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin di pertengahan semester ini semuanya berjalan lancar, tetapi begitu sampai di akhir bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, semuanya menjadi berubah dengan begitu drastis. Saya saat ini sedang berada di sekolah Dian Harapan di Lipo, Karawaci. Ketika saya masuk, hati saya bergetar.
Karena saya melihat biasanya acara Thanksgiving itu selalu ramai, semua berdandan, anak-anak menggunakan pakaian yang bagus, semua terlihat cantik dan tampan. Orang tua juga menanti-nantikan hari ini. Tetapi apa yang saya lihat tadi pagi, sepi, saudaraku. Hanya beberapa petugas security, beberapa guru yang memang bertugas, beberapa rekan yang membantu merekam video ini. Tapi saya pikir peperangan sedang terjadi di rumah tangga. Bapak Ibu, orang tua mungkin mengalami hal ini. Ketika harus 24 jam, sepanjang minggu, 7 hari harus berada di rumah. Ternyata tidak mudah. Saya bisa membayangkan bagaimana orang tua tiba-tiba harus menjadi guru bagi 2, 3, 4, atau bahkan 5 orang anaknya dari berbagai usia yang berbeda. Dan harus memantau mereka satu persatu, dan saya yakin itu tidak mudah. Demikian juga untuk para bapak, ya, para ibu, mama, papa di rumah. Ya. Tidak mudah bekerja dari rumah. Mungkin sebagian dari bapak berpikir bahwa lebih baik saya habis waktu di jalan 2 jam, daripada hemat 2 jam sekarang bekerja di rumah. Karena ternyata bisa saja lebih stres. Karena ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang biasa kita kerjakan. Itulah sebabnya penyesuaian-penyesuaian itu harus dilakukan. Demikian pula dengan anak-anak. Itulah sebabnya saya sangat salut, saya sangat menghargai siswa-siswi kelas 6 dan juga segala macam usia bisa sampai pada titik ini, menuntaskan semester ini dengan segala upaya, sekalipun tidak ideal, tidak mudah. Siswa-siswi tentu mendapati bahwa ternyata guru di sekolah lebih terampil daripada orang tua kita di rumah. Ternyata guru lebih sabar dibanding dengan orang tua saya, mungkin. Sekalipun saya yakin tidak semua seperti itu. Lalu pertanyaan kita adalah, apa yang akan kita syukuri? Apa yang harus kita syukuri? Sebagian keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihi di masa-masa pandemi ini. Sebagian di antara kita mungkin kehilangan pekerjaan. Sebagian dari kita, dari anak-anak juga turut menanggung perasaan stres dari orang tua yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan. Lalu pertanyaan kita adalah sama, apa yang kita syukuri? Kalau kita mengucap syukur untuk apa? Bukankah ini alasan untuk kita tidak mengucap syukur? Bukankah ini adalah waktu-waktunya buat kita untuk mungkin mengeluh, berkesah, komplain? Tetapi pada saat kita membaca firman Tuhan, saudaraku, kita semakin disadarkan bahwa ternyata kita bukan orang demikian. Kita, saudara dan saya, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan manusia biasa. Kita bukan orang-orang yang berdosa, yang dulu mati, seperti dulu lagi. Kita bukan seperti mereka. Sehingga kita merespons dengan sikap yang berbeda. Nah, melalui ayat Alkitab yang kita baca hari ini, paling tidak ada 2 atau 3 hal yang kita perlu lihat dengan sungguh-sungguh dan menghargainya. Dan saya berharap firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk mengucap syukur sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Saudaraku, masihkah ada yang kita bisa ucap syukur? Yang atasnya kita bisa mengucap syukur. Saudaraku, ada ternyata, dan itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Yang pertama, perhatikan ayat Alkitab berkata, karena kita adalah milik Allah. Dan ini tidak tergoyahkan. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Kita sudah diselamatkan. Kita dulu mati dengan pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Kita hidup seperti dunia. Kita berpikir seperti dunia. Kita seperti anak-anak yang lain. Tetapi Alkitab berkata, no. Kita berbeda. Kita ini milik Allah. Dan kepemilikan Allah terhadap kita, it's a big deal.
mengubah cara kita hidup, mengubah cara kita memandang hidup, dan tentu mengubah cara kita mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab di banyak sekali tempat berkata bahwa kita ini, misalnya di Mazmur dikatakan, kita ini biji mata Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Kamu adalah bangsaku, aku adalah Allahmu. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Kehormatan bagi kita yang sebenarnya tidak layak menerima semuanya itu. Namun Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan Efesus pasal 2 berkata itu bukan karena kebaikan kita, bukan pula karena prestasi kita, bukan karena kita dilahirkan di tengah keluarga yang mampu, bukan, sama sekali bukan. Dan itu tidak membuat Allah mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, dikatakan bahwa Allah mengasihi kita karena kasih karunia-Nya yang besar, hikmat dan kuasanya, yang mengatasi semua pelanggaran-pelanggaran kita, mengatasi semua kegagalan-kegagalan kita. Dan itu membuat saudara dan saya berbeda di mata dunia, berbeda di mata orang lain, dan seharusnya kita menjadi semakin menghargai diri kita. Di tengah segala kesulitan yang terjadi, mungkin kita babak belur di rumah tangga, babak belur kita menyelesaikan kelas 6 ini. Tetapi di tengah semuanya itu ada hal yang tidak berubah, yaitu bahwa Allah tetap memiliki kita, kita tetap dipelihara Allah. Dan itu berbeda sekali. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, para orang tua dan para guru. Ada sebuah cerita yang saya baru saja dengar, ya, yaitu cerita tentang sebuah arloji tua. Seorang ayah yang sudah cukup lanjut usia memanggil anaknya dan berkata, "Anakku, sebentar lagi Papa akan meninggal, tidak lama. Nah, Papa ingin mewariskan sebuah arloji tua. Ini adalah peninggalan dari kakek buyutmu," katanya. Kakek buyut itu kakek dari kakek kita, ya. Nah, tapi sebelum saya memberikannya kepadamu, ada beberapa hal saya ingin kamu lakukan. Bawa arloji tua ini, dan kamu pergi ke toko arloji di seberang rumah, toko arloji, dan katakan, kalau saya mau menjual arloji ini, harganya berapa? Nah, maka pergilah sang anak ke toko arloji itu dan mengatakan niatnya ingin menjual arloji ini, dan pemilik toko itu melihat arloji tersebut, ya, wah, arloji ini tua, ya. Ya, kalau kamu mau jual harganya $5. $5. 80.000, ya. Lalu kemudian anak ini balik lagi ke papanya dan, "Pak, di sana $5 harganya. Bagaimana?" Nah, sekarang Papa ingin kamu pergi ke kolektor, ke toko koleksi barang-barang antik. Nah, tanyakan di sana berapa harganya. Nah, kemudian dia pergi ke toko barang antik dan tanya kepada pemilik toko barang antik itu, "Kalau saya ingin menjual jam tangan ini, berapa harganya jam tangan ini?" Maka pemilik toko barang antik itu melihat jam tangan ini dengan teliti, di balik-balik belakangnya, depannya, dan seterusnya. Dia bilang, "Wow, ini harganya $5.000. Kalau kamu mau jual, please, jual ke saya. $5.000 harganya." Nah, kemudian anak itu kembali sambil membawa jamnya dan berkata, "Pak, toko barang antik itu berani membeli jam tangan ini seharga $5.000. Kemudian sang ayah berkata, "Oke, sekarang kamu bawa jam tangan ini pergi ke museum. Ke museum dan tanyakan, kalau kamu ingin menjual jam ini, berapa harganya?" Nah, kemudian pemilik museum atau direktur museum itu melihat jam ini dan terperanjat, dan kemudian dia memanggil orang khusus yang ahli dalam jam tangan. Nah, setelah itu didatangkan dan kemudian melihat dan berkata, "Waduh,
kami berani membeli jam tangan ini seharga $1 juta. $1 juta. Sang anak terperanjat pulang dan berkata kepada papanya dan berkata, "Pak, museum itu $1 juta. Museum itu berani membeli $1 juta. Mengapa harganya begitu drastis?" Dan kemudian sang ayah berkata, "Anakku, demikian pula dengan hidup ini," katanya. Tidak ada seorang yang mengetahui harga dirimu selain orang yang sangat mengenalmu. Jadi ketika nanti engkau keluar, ketika nanti papa tidak ada lagi, tidak ada orang lagi yang mengingatkan kepada kamu betapa berharganya diri kamu, janganlah engkau terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, yang mengatakan bahwa engkau itu murah, lakukan hal-hal yang murahan, dan seterusnya. Nah, saudara, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita yang jauh lebih daripada ilustrasi ini, saudaraku. Kita bukan berharga karena kita memandangnya berharga, tetapi jauh lebih daripada itu, saudara dan saya, adik-adik sekalian, kita ini berharga karena Tuhan adalah Tuhan kita, karena Dia yang memiliki kita. Dan Paulus dalam Efesus pasal 2 mengatakan, kita ini buatan milik Allah, buatan Allah, milik Allah sendiri, yang diciptakan ulang oleh Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya, itu sebabnya jangan anggap enteng hidup kamu, karena anugerah Tuhan begitu besar. Michael Jordan, kalau adik-adik mengenal dia, bisa cari di Google, Bapak Ibu, orang tua tentu mengenal, pernah paling tidak mendengar tentang Michael Jordan. Sepatu yang dipakai oleh Michael Jordan dalam beberapa pertandingannya, khususnya pertandingan-pertandingan final di mana dia memenangkan gelar juara itu, saudaraku, akhir-akhir ini mulai dilelang. Dan mengagetkan sekali bahwa sepatu butut itu, sepatu yang kotor, sepatu yang bukan baru grass, nah, ternyata harga awalnya itu adalah $150.000. Itu baru harga awal, belum mulai dilelang. Tetapi lelang itu akan dibuka dengan harga awal seperti itu. Jadi kira-kira 2,5 M. Karena apa? Karena sepatu itu milik Michael Jordan. Lebih daripada Michael Jordan, Allah kita yang memiliki langit dan bumi, Dia adalah pencipta kita. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukan Anda, apa yang dikatakan oleh orang lain. Mungkin siswa-siswi, adik-adik sekalian pernah mengalami hinaan, perundungan, dibully, 1-2 teman, di sekolah, di luar sekolah, di keluarga atau di mana. Ingatlah satu hal ini, bahwa kita adalah milik Allah. Dan untuk itu kita perlu bersyukur. Karena bukan karena kita layak, tetapi karena Allah yang mengasihi kita. Hal yang kedua, kita bukan hanya milik Allah, tetapi kita ini buatan Allah. Allah turut serta di dalam hidup kita. Di sini katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang indah, yang bernilai mulia, kita ini buatan Allah. Artinya bahwa Allah itu terus-menerus sedang membentuk kita. Dalam bahasa aslinya, buatan ini bisa disebutkan sebagai work of art, sebuah masterpiece. Piece made by the master, masterpiece. Kita ini adalah buatan Allah. Allah itu terus memproses kita, mulai melahirkan kita di tengah keluarga. Pengalaman-pengalaman yang kita lewatin tidak pernah satupun di luar kehendak dan rencana Allah. Dan itu sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kata Paulus dalam Roma pasal 28 ayat 28. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada satu hal yang di mana Allah tidak turut campur tangan. Termasuk di dalam pandemi ini. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mungkin adik-adik sudah tidak tahan dan tidak betah ya. Kita kepingin keluar rumah, kita kepingin bertamasya, kita kepingin berwisata. Apakah tengah tahun ini masih sempat? Nah, mungkin
Kita sudah tidak betah, saya juga tidak betah. Biasanya saya juga sering keluar kota pelayanan. Tetapi kita harus berada di rumah. Ada masanya Tuhan itu sedang menguji kita. Ada masanya Tuhan bekerja lewat sakit penyakit yang ada. Jikalau keluarga kita berduka di masa pandemi ini, ketahuilah bahwa Allah turut bekerja. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam diri kita, hidup kita, yang sia-sia. Karena Allah turut bekerja, Allah sedang mengukir kehidupan kita. Dia sedang menjadikan kita menjadi indah, menjadikan hidup kita indah. Dan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak nyaman ini, Tuhan sedang melatih kita untuk tidak bergantung pada diri kita sendiri. Demikian juga para orang tua. Untuk tidak bergantung kepada zona nyaman. Tetapi mulai keluar dari kenyamanan itu. Mulai berani mengambil langkah-langkah iman. Mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan anggota keluarga yang lain. Lebih banyak melayani anak-anak dibanding sebelum pandemi. Anak-anak lebih sering mendapatkan kesempatan untuk berdoa, beribadah bersama dengan orang tua dibanding sebelum masa pandemi. Dan orang tua semakin menampilkan wajah yang sesungguhnya. Anak-anak semakin mengenal orang tua yang sesungguhnya. Semuanya ini memang pada awalnya membuat kita terkaget-kaget, tetapi paling tidak kita menjadi semakin tahu, semakin kenal, dan mestinya juga semakin akrab. Bukan hanya karena kita tahu apa yang terlihat di luar saja, tetapi kita sekarang mengetahui luar dan dalam. Kita mengenal kelemahan-kelemahan orang tua kita. Orang tua juga mengenal kelemahan-kelemahan dari anak-anak kita. Lebih lagi, oh ternyata begini cara kamu belajar. Nah tentu ini tidak berhenti di sana. Jadi kesulitan itu seperti ronsen. Adik-adik tahu ya, ronsen, X-ray. Nah, ronsen itu untuk melihat apa yang dengan kacamata atau dengan mata biasa kita tidak bisa lihat. Nah, ronsen itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Dan tentu maksud ronsen itu bukan untuk hal yang buruk. Ronsen itu memberikan kita wajah yang sesungguhnya, gambaran yang sesungguhnya terhadap hal-hal yang di dalam, hal yang tidak terlihat, supaya kita tahu mana yang harus diperbaiki. Supaya kita tahu mana yang harus kita perjuangkan. Tetapi kalau kita bukan orang beriman, maka semuanya ini tidak akan ada gunanya. Orang akan terus berganjang dalam dosa, malah akan lebih terang-terangan lagi di rumah tangga masing-masing. Tetapi kita akan bukan seperti mereka. Kita dahulu seperti itu, tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan dan juga adik-adik yang saya kasih dalam Kristus. Ketika Allah bekerja, sesuatu yang baik pasti akan dihasilkan. Namun, apakah kita percaya dan memberikan diri kita untuk diproses olehnya? Maukah? Adik-adik sekalian, lewat semuanya ini, kita keluar menjadi pemenang. Jangan lulus dari kelas 6 sebelum memiliki iman di dalam Tuhan dan menjadi pemenang. Lulus dari kelas 6 semua orang bisa. Tapi lulus dari kelas 6 sambil kita naik kelas di dalam iman kita. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa, lebih mengasihi orang tua. Nah, ini nilai plus yang Tuhan sedang sediakan. Kita semakin menghargai orang tua kita dengan segala jerih lelah mereka. Kita lebih menghargai makanan yang kita makan. Kita lebih menghargai uang yang kita pakai. Kita lebih menghargai kasih dan perhatian yang ditunjukkan dalam bentuk-bentuk yang kecil, yang selama ini kita tidak perhatikan, kita take for granted. Tetapi lihatlah Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Maukah kita menjadi rekannya? Saya teringat kepada
sebuah cerita tentang seekor burung parkit yang bernama Chippy. Dikisahkan oleh seorang penulis, seorang pendeta bernama Max Lucado. Dia menceritakan demikian. Suatu ketika di masa libur, seorang tuan rumah ini yang mengasihi burung parkitnya, dia meluangkan waktu. Karena itu hari libur, maka dia melihat burung parkit yang dia beri nama Chippy itu. Waktu dia menurunkan sangkarnya, dia melihat, waduh, Chippy, sangkarmu kotor sekali. Saya akan membersihkannya. Maka diturunkan, kemudian tuan rumah ini menggaruk-garuk kepalanya, bagaimana caranya saya membersihkannya ya? Saya tidak punya sangkar yang lain untuk memindahkan Chippy. Oke, saya tahu caranya. Maka dia pergi ke gudang, dia mengambil vacuum cleaner yang besar itu. Dia keluarkan vacuum cleaner, dia mulai colokkan di sana ya. Dan kemudian dia lepas ya ujung dari vacuum cleaner yang lancip itu. Dia lepas ya sehingga ujungnya itu besar. Dia pikir biar cepat sekali. Karena kalau ujungnya yang lebar, lancip di depan itu susah untuk masuk di sangkar burung yang kecil. Maka dia meletakkan sangkar itu di atas meja ya. Dan kemudian membukanya pelan-pelan, cukup lebar untuk bisa memasukkan gagang dari vacuum cleaner itu, tongkat penghisap itu. Maka dia memasukkannya pelan-pelan, memastikan bahwa tidak ada ruang yang cukup untuk Chippy untuk keluar. Ya. Setelah itu dia dengan kakinya dia menyalakan vacuum cleaner itu. Maka vacuum cleaner itu mulai menyala, mulai menyedot kotoran-kotoran yang ada. Nah di tengah-tengah ketika dia membersihkan itu, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ya. HP-nya berbunyi dan kemudian dia mengangkat HP-nya. Oh ya, halo, ya, tunggu ya, ini berisik sekali, nanti saya telepon kamu 5 menit lagi, tolong tunggu ya 5 menit lagi ya. Oke, ya. Kemudian dia tutuplah HP itu. Setelah ditutup HP itu, dia mulai kembali mengarahkan pandangannya ke sangkar burung dan dia mendapati Chippy tidak ada di sana lagi. Dan dia lihat ruangan, wah, Chippy tidak lepas. Berarti satu-satunya kemungkinan adalah Chippy kesedot. Maka dia cepat-cepat mematikan vacuum cleaner itu, dia membuka kantong debunya dan benar dia menemukan Chippy ada di sana kelenger. Berbalut dengan debu, habis kesedot ya, melewati pipa itu ya. Setelah itu dia langsung mengambil Chippy yang penuh dengan debu, ya. Dia bawa pergi ke wastafel di dapur ya. Dia langsung cepat-cepat dia nyalakan air, taruh Chippy di bawah. Awalnya air itu dingin, lama-lama panas sekali, dia lupa. Yang dia nyalakan adalah air panas. Setelah itu dia switch menjadi air dingin sekali. Wah, suruh bayangkan kalau menjadi Chippy seperti apa. Ya, waduh, Chippy sekarang menggigil kedinginan, kasihan sekali. Oh, dia cepat-cepat lari masuk ke kamar mandi, diambil hair dryer. Dia nyalakan hair dryer ya, dengan Chippy tetap di salah satu tangan, hair dryer itu disemburkan ke Chippy. Dengan aturan, dengan setting yang panas. Ya, Chippy menjadi kering. Tetapi, saudaraku, sejak itu, Chippy tidak bernyanyi lagi. Itulah orang-orang yang tidak ingin mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Mereka tidak bisa bersyukur, mereka kehilangan lagu karena mereka tidak mau mengerti. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ingat 2 hal penting ini, bahwa kita adalah milik Allah. Kedua, apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan sedang membentuk kita. Karena kita adalah buatan Allah dan Allah ingin kita tidak hidup seperti orang dunia yang jauh dari nilai-nilai kekal. Tuhan tidak ingin kita terjerumus di dalam kenikmatan sementara, tetapi sesungguhnya kita kehilangan hidup yang kekal. Tetapi Tuhan ingin kita hidup di dalam rencana Allah. Yang Tuhan sediakan, persiapkan sebelumnya untuk adik-adik sekalian, untuk bapak ibu, orang tua yang ada di rumah, untuk para guru yang telah berjuang. Bagi mereka yang terus berjuang di dalam kehendak Tuhan, mari
Kita lanjutkan perjuangan ini, tidak mudah. Kehidupan pasca pandemi, tidak seorang pun bisa memprediksinya. Hidup tidak akan menjadi sama lagi. Relasi orang tua dengan anak tidak akan menjadi sama lagi. Relasi suami istri tidak akan menjadi sama lagi. Relasi guru dengan murid, nanti kalau bertemu, coba perhatikan, tidak akan menjadi sama lagi. Tetapi tidak akan menjadi sama, ini ada dua macam. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Menjadi lebih perhatian, caring, atau menjadi lebih cuek, tidak peduli, acuh tak acuh. Sebagai anak-anak Tuhan, buatan Allah, kita akan dibuat menjadi lebih baik. Jika adik-adik sekalian, orang tua, para guru, kita bersama-sama bersatu hati, berjalan di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam kasih kita berjuang melawan dosa. Di dalam kasih kita mau bertumbuh di dalam kesetiaan melayani anggota keluarga, siswa-siswa yang mungkin hanya dijumpai secara online. Kita tidak tahu sampai kapan. Charles Spurgeon pernah mengatakan satu kalimat yang indah. God is too good to be unkind. He is too wise to be mistaken. If we cannot trace His hand, let us trust His heart. Dia terlalu baik untuk menjadi jahat. Dia terlalu bijaksana untuk salah merencanakan. Jika kita tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan oleh tangannya, mari kita percaya kepada hatinya. Mari kita mengucap syukur bahwa Allah yang telah menjadikan kita miliknya bukan Allah yang putus asa, bukan Allah yang mudah menyerah, tetapi sebaliknya Allah yang bekerja dalam segala sesuatu membentuk kita. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Dengan mata rohani, adik-adik dan siswa-siswa, siswa-siswi, para orang tua dimanapun Anda berada. Saya mengundang para orang tua untuk meletakkan satu tangan di pundak anak-anak kalian. Letakkan. Rangkul mereka. Kasihi mereka. Saat ini, sambil mendengarkan firman Tuhan, doakan mereka. Anak-anak, pegang tangan orang tuamu. Bersyukur kepada Tuhan, karena mereka masih ada di sekeliling. Mereka masih mengasihimu dengan segala keterbatasan mereka. Mari kita berdoa, sambil masing-masing keluarga tetap berpegang tangan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami memiliki Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, yang bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun kami tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tangan-Mu Tuhan, tetapi satu hal kami tahu, Engkau bukan Allah yang jahat, Engkau bukan Allah yang sembrono dan ceroboh, Engkau mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu, orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah kondisi di mana pengharapan sulit dicari, kasih yang tulus sulit sekali dilihat, Engkau mengelilingi kami dengan iman, kasih, dan pengharapan dari Engkau sendiri. Saat ini, ketika kami saling berpegangan tangan, kami saling mendekap erat orang tua dan anak-anak kami, Tuhan, kami ingin betul-betul dari jiwa kami yang terdalam mengucap syukur kepada-Mu. Karena Engkau telah memakai kami semua menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah segala kesulitan. Kami bersyukur untuk anak-anak, siswa-siswi yang menyelesaikan tahap ini. Tuhan, kami percaya semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua yang bertahan, orang tua yang berjuang, mengiring anak-anak mencapai kesuksesan. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami juga bersyukur untuk para guru yang telah mendidik anak-anak kami.
Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan mereka dengan berkat. Kami tahu kehidupan keluarga kami mengalami kegoncangan dan masalah. Tetapi kami juga tahu bahwa Allah kami tidak pernah membuang kami. Engkau akan terus memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Pimpin kami melewati semua ujian ini dengan baik. Dan biarlah semua kami akan diwisuda suatu saat nanti. Karena kami mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan seluruh ucap syukur kami kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.